Hikmah yang ke-13. Kaifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Yang pertama, beliau mengatakan kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati akan bersinar padahal gambar dunia muntabi'atun fi mir'atihi tercetak di cerminnya. Ini maksudnya bagaimana? Hikmah ini pada baris yang pertama ini menceritakan tentang hati manusia. Pada hikmah sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya qalbun atau hati itu adalah sebuah pusat emosi pada diri manusia, dan ini yang membedakan antara manusia dan hewan. Manusia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan adanya hati atau yang kita sebut dengan qalb atau qalbun itu. Yang kedua dengan akal. Di luar ini antara manusia dan hewan tidak ada bedanya. Secara jasmani mungkin tubuh kita ini lemah dibanding dengan tubuhnya hewan. Ada hewan yang lebih kuat dari kita, semisal kuda. Kuda itu kalau untuk urusan lari lebih kuat daripada manusia. Ada gajah yang lebih besar badannya dari manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada manusia, yang pertama dengan hatinya, yang kedua dengan akalnya. Maka dengan hati dan akal ini manusia bisa membuat sebuah peradaban, manusia bisa membangun atau memakmurkan daripada dunia ini yang tidak bisa dilakukan oleh hewan selain manusia atau makhluk Allah yang lain selain manusia. Maka dengan hati dan akalnya kita bisa sampai kepada ilmu pengetahuan. Manusia dengan akalnya bisa menciptakan roket, sehingga dalam sejarah manusia pernah kemudian sampai ke bulan. Dengan akalnya manusia kemudian mampu menciptakan peradaban yang kita nikmati sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian letak hati itu di mana? Seperti yang kita jelaskan kemarin, hati di sini bukanlah hati yang berbentuk fisik atau jantung itu. Tapi yang dimaksud dengan hati di sini adalah sebuah pusat emosi yang ada di manusia, baik emosi untuk kemudian menimbulkan rasa cinta, menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa pengagungan. Itu yang letaknya kita tidak tahu secara pasti. Artinya ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tahu. Adapun hati yang berbentuk fisik itu adalah jantung yang kita jelaskan kemarin. Tapi kalau bentuknya qalbun atau hati yang menjadi pusat emosi cinta, emosi takut, kemudian emosi untuk mengagungkan, ini tidak ada yang tahu. Tempatnya di mana tidak tahu. Jadi ini adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Subhanahu, dan setiap manusia punya ini, punya hati. Dan hati ini posisinya sangat penting bagi manusia, karena antara akal dan hati itu yang kemudian dua-duanya terlibat dalam menentukan sebuah tindak tanduk daripada manusia. Lebih dominan mana antara hati dan akal dalam menentukan tindak tanduk manusia? Dikatakan oleh para peneliti, peran akal dalam menentukan tindak tanduk manusia itu hanya 30%. Adapun hati ini untuk menentukan sikap ataupun perilaku manusia itu sampai 70%. Artinya orang yang kemudian mempunyai pengetahuan akal tetapi tidak dibarengi dengan hati yang bersih, maka akalnya akan ditundukkan oleh hatinya. Dan hati ini bisa baik, bisa buruk. Nah, makanya kita lihat di sini banyak orang berpendidikan tinggi, banyak orang sampai kepada S3, bahkan mungkin profesor, ataupun dia sudah lebih dari itu. Tetapi karena yang menjadi
penggerak dalam dirinya itu lebih dominan hatinya, dan kemudian hatinya itu tidak baik, maka akalnya itu semuanya akan runtuh. Maka kita lihat orang bisa saja dia sudah digaji oleh negara ratusan juta, 100 juta, 200 juta, tapi masih saja korupsi. Andaikan dia menggunakan akalnya tidak akan dikorupsi itu, tapi karena dia kalah kepada dorongan nafsu yang ada di hatinya itu, maka korupsi akhirnya. Artinya tindak tanduk manusia itu kebanyakan dari hatinya, 70% kebanyakan dari hati. Maka kalau begitu hati ini menjadi sangat penting. Hati ini menjadi sangat penting karena kadang-kadang akal ya, maka banyak kadang-kadang sudah kuliah tinggi-tinggi kok akhlaknya seperti itu. Karena memang kadang-kadang manusia lebih dominan daripada hatinya itu yang menjadi pusat emosi, ya, pusat emosi untuk mencintai, untuk takut, dan kemudian untuk mengagungkan. Nah, bagaimana kemudian agar hati ini dipenuhi dengan cinta, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau hatinya seperti ini, maka nanti akal yang akan mendominasi, akal yang baik tentunya. Bagaimana caranya? Yaitu hati itu harus kita bersihkan daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau bahasanya di sini adalah al-aqwan. Hati itu harus dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman itu dia sebenarnya mencintai hal-hal lain. Orang yang beriman itu ya suka kepada hal-hal duniawi, suka kepada harta, suka kepada keluarga dan hal-hal bersifat dunia. Tetapi dikatakan alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu lebih sangat cintanya kepada Allah sehingga dia rela untuk mengorbankan itu. Kita untuk bersedekah itu ya sebenarnya eman juga uang kita. Eman, tetapi karena dia ingat ini yang akan menjadi tabungan saya lebih cinta kepada Allah, dikeluarkan juga itu. Jadi kalau orang hatinya bersih, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan mengalahkan cinta-cinta yang bersifat duniawi. Maka disebutkan di sini, kalau hati itu yang tergambar hal-hal duniawi, maka yang ada di hatinya itu adalah hal-hal yang hanya bersifat duniawi. Karena hati ini yang menjadi cermin nantinya. Bagaimana prosesnya? Misalkan begini. Ada orang melihat dunia dengan matanya ini, yang dia lihat hanyalah hal-hal yang bersifat kesenangan saja, duniawi saja, harta saja. Maka ketika dia melihat harta yang dilihat dengan matanya itu dan sesuai dengan keinginan dia untuk mengumpulkan harta yang banyak misalkan, maka itu akan kemudian terpatri dalam hatinya, akan tercetak di dalam hatinya. Akhirnya hatinya penuh dengan kecintaan kepada dunia, dan itu yang akan membuat perilakunya akan mengarah kepada situ. Maka jangan heran orang kok sudah kaya tetapi semakin rakus, semakin korupsi. Hartanya sudah miliaran tapi korupsinya sampai triliunan, nggak ada habisnya. Karena yang dia lihat sesuai hanya harta saja. Sudah dalam hati itu tidak mungkin ada dua cinta yang bersamaan. Cinta kepada Allah, cinta kepada dunia, itu tidak mungkin bersama. Artinya kalau sudah dominan cinta kepada dunia, Allah akan mengalah. Kalau ada Allah di situ, maka dunia akan hilang, begitu. Jadi ini penjelasan mengapa banyak sekali orang-orang pintar tetapi kemudian perilakunya tidak mencerminkan hal ini ya. Jadi masalahnya, problemnya adalah ada di hati kalau begitu. Berbeda misalkan ketika orang dia yang terlihat dari pandangannya itu adalah melihat Allah dalam segala hal, dan itu kemudian yang masuk kepada hatinya nanti adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka duniawi akan mengecil di situ. Baik, itu yang pertama. Jadi dikatakan oleh beliau, hati tidak akan bersinar ketika tercetak di dalam hati itu hal-hal yang bersifat duniawi atau al-aqwan di sini. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Atau bagaimana dia akan menuju kepada Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi, sedangkan dia terbelenggu dengan syahwatnya.
Orang yang masih terbelenggu dengan syahwatnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahwat ini memang diciptakan untuk manusia, diciptakan untuk manusia. Tetapi orang yang kemudian masih terbelenggu dengan belenggu syahwatnya ini, syahwat kepada dunia tentunya, syahwat kepada kejelekan, ini tidak akan mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hatinya itu tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat penjelasan daripada Syekh Ramadan Al-Buti mengenai hal ini. Jadi dahulu di Bani Israel ya, Bani Israel ini yang jadi negara Israel ya, yang sekarang sedang perang itu, ada seorang ulama mereka bernama Bal'am bin Ba'ura ya. Bal'am bin Ba'ura ini dikatakan di sini laqad atahullahu ayatahu ilman. Beliau ini, Bal'am ini, ulama dari Bani Israel ini, diberikan ilmu yang sangat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla wa mustaudi'ul ilmi huwal aqlu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Tetapi dikatakan di sini Bal'am ini lebih memilih kesenangan dunia. Jadi ada seorang ulama Yahudi bernama Bal'am yang kemudian diberikan ilmu yang sangat banyak oleh Allah, tetapi lebih mengikuti hawa nafsunya. Jadi Bal'am ini diceritakan akhirnya termasuk orang yang cinta dunia, walaupun dia diberikan ilmu yang sangat banyak, tidak mampu untuk kemudian mengalahkan syahwatnya itu. Jadi syahwat ini salah satu yang kemudian mencegah seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwati. Tidak mungkin seseorang sampai kepada Allah sedangkan dia terbelenggu dengan syahwatnya. Kemudian kata beliau, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah. Bagaimana seseorang ingin sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih, sedangkan dia tidak bersesuci dari junub kelalaiannya. Jadi disamakan di sini orang yang melakukan dosa itu seperti orang yang junub. Gimana orang yang junub? Orang junub itu enggak boleh melakukan sholat. Orang yang junub enggak boleh masuk masjid. Orang yang junub dengan kelalaian kepada Allah itu, sedangkan dia tidak bersesuci, maka itu tidak akan sampai kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini dari hikmah ini adalah bagaimana seseorang itu untuk kemudian menjadi hamba yang baik, hatinya bersih, dengan yang pertama adalah dia harus meninggalkan sebisa mungkin untuk bermaksiat atau melakukan hal-hal yang haram. Itu yang pertama. Jadi bagaimana, bahkan apabila dipilih ada kesunahan yang kita lakukan dibandingkan dengan meninggalkan hal yang haram, maka itu lebih utama meninggalkan hal yang haram. Ada orang mampu misalkan sholat tahajud, tetapi dia masih melakukan hal yang haram. Lebih baik dia tidak sholat tahajud tapi bisa meninggalkan yang haram. Itu yang pertama, karena ini yang menjadi penyakit. Jadi siklusnya itu berulang. Apabila orang melakukan dosa, itu akan menyebabkan hatinya itu, disebutkan dalam Al-Quran, balrana ala qulubihim, hatinya itu akan ada satu titik dosa, melakukan dosa lagi, ada titik lagi, sampai begitu titik-titik itu banyak, sampai ketika sudah banyak dosa itu hatinya menjadi keras, sekeras batu. Nah, kalau sudah hati menjadi keras, ini mau'idhah hasanah enggak masuk, dan yang akan timbul adalah syahwat. Jadi hatinya ketika sudah rusak, akhirnya yang dilihat bukan Allah, tetapi yang dilihat hanyalah hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi pangkal segala sesuatu adalah seseorang itu ketika melaksanakan yang haram itu berefek negatif terhadap hati, bisa menyebabkan hati dalam kelalaian. Kalau orang sudah lalai, akhirnya dia ghaflah, disebutkan sini ghaflah, dan akhirnya mengikuti syahwatnya. Jadi inti dari seseorang itu agar dia kemudian bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bagaimana dia bisa meninggalkan dosa-dosa. Dan dalam artian bukan maksum ya, dia berusaha sekuat mungkin, tetapi ketika dia terjatuh melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat dia kemudian bertaubat.
Karena disebutkan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak ada dosanya. Bukan kemudian dia bersih sama sekali, karena memang al-insan mahallul khata' wan nisyan, tapi dia sudah berusaha dengan sangat untuk berjalan secara lurus, tidak terjatuh kepada keharaman atau dosa. Ketika dia jatuh, apa yang dia lakukan? Dia bertaubat. Apa itu bertaubat? Dia menyesal karena sudah melakukan hal itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berusaha untuk istiqomah. Begitu. Tetapi ketika di pertengahan jalan, kalau dia terjatuh lagi kepada keharaman atau maksiat, taubat lagi, begitu, sampai seterusnya, begitu. Jadi yang salah bagaimana ketika seseorang jatuh kepada hal-hal haram kemudian tidak dibarengi dengan taubat. Yang ini akan menyebabkan titik-titik hitam dalam hati itu semakin menebal dan membuat hati semakin keras, begitu ya. Jadi bagaimana seorang berusaha untuk menjauhi hal-hal yang haram. Maka disebutkan di sini wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Kelalaian-kelalaian itu harus kita sucikan bagaimana dengan bertaubat. Kemudian selanjutnya am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Bagaimana dia berharap akan memahami halus-halusnya rahasia-rahasia Allah wa huwa lam yatub min hafawati, sedangkan dia tidak bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Jadi siklus seseorang itu kemudian menjadi orang baik atau tidak, bagaimana yang pertama dia menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, karena hal-hal yang diharamkan ini sangat berpengaruh terhadap hati. Ketika hati sudah semakin gelap dengan tanpa taubat tadi, maka hatinya yang tercetak adalah gambaran dunia yang akan menyebabkan dia semakin tenggelam dalam syahwat tadi. Semakin dia tenggelam dengan syahwat, maka tambah susah kemudian untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin susah untuk melihat atau melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi ini siklus yang berulang-ulang. Tetapi kalau hati ini kita sudah jaga dari awal, berusaha bagaimana tidak melakukan maksiatnya. Ya, maksiat ini macam-macam. Maksiatnya mata itu ada, maksiatnya hati itu ada, maksiatnya tangan. Imam Ghazali memperinci tentang hal ini ya. Maksiatnya mata, ya, melihat lawan jenis dengan syahwat, itu maksiatnya mata. Tetapi kata banyak ulama, melihat dengan syahwat itu dosa. Orang cantik kita melihat syahwat, dia dosa. Tapi ngenyek orang jelek itu dosa juga. Nah, itu pasti itu kita lakukan. Kalau orang ngelihat orang cantik seneng, ketika yang dilihat jelek ngenyek, padahal itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya orang mungkin bisa terlepas dari syahwat kepada perempuan cantik, tapi kadang-kadang ngenyek, menghina orang jelek itu juga dosa ya. Nah, itu yang maksiatnya mata. Maksiatnya mulut, ghibah, ngerasani orang. Nah, ini tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi kalau sesama dokter itu katanya, siapapun profesinya, sesama dokter ngumpul, bagaimana? Tidak mungkin dia ngomong bagaimana kita melakukan penelitian untuk jenis penyakit ini agar begitu ya, atau sesama dosen, sesama guru, gimana kita meningkatkan pembelajaran. Tidak. Kalau sesama dokter ngumpul, sama dosen seperti saya atau sama guru atau siapa, yang diomongin siapa? Atasannya. Itu gimana atasan kita? Ya, pasti ngomongnya gitu, nggak mungkin gimana meningkatkan pembelajaran, enggak. Yang diomongin ya kadang-kadang atasannya, orang lain, terutama di Indonesia ini ya. Syahwatnya mulut, sombong, ya sombong, ya, gampang sekali, ya, sombong. Kata-kata yang melaknat, menghina. Di Indonesia itu terkenal santun katanya, tapi kok netizennya itu pedes-pedes gitu ya, pedes-pedes luar biasa. Kalau sepak bola menang dipuji setinggi langit, wah ketika kalah dihajar itu, dihajar. Saya nggak paham orang Indonesia itu kok seperti itu, antara realitas sama yang ada di internet itu nggak bisa beda, pedes sekali ya. Jahat, kata-katanya tuh jahat. Bahkan kalau ada
wasit main-main sama orang Indonesia itu bisa diserbu itu, wasit Arab itu kemarin itu ya, bisa diserbu sama netizen kita ya. Ya, ini maksiatnya mulut banyak ya. Maksiatnya telinga apa? Mendengarkan hal-hal yang jelek. Nggak ngerasani, cuma seneng dengarkan, sama saja. Nggak ikut ngerasani, nguping, dengarkannya sama saja. Jadi maksiat banyak sekali ya, maksiatnya. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu nulis tentang afatul lisan, afatul udhun ya. Maksiatnya telinga, maksiatnya mata, maksiatnya hati. Maksiatnya hati apa? Ujub, merasa bangga diri ya. Oh, saya ini luar biasa, ini sudah bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Riya itu beramal selain Allah, tidak ikhlas ya. Baca Quran agar dikatakan suaranya bagus ya. Salat agar kemudian dikatakan rajin beribadah, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali makanya daripada jenis-jenis maksiat ini. Maka ini kalau tidak ditaubati ini bisa menyebabkan hati semakin gelap ya. Dan juga dari hikmah ini menjadi penjelasan bagi kita antara akal, kemampuan intelektual seseorang itu bisa berbanding terbalik dengan akhlaknya apabila itu tidak dibarengi dengan hati yang bersih ya. Makanya hati ini menjadi zikiran dengan di kita itu, tombok hati itu ya. Ada harus ya sholat wengi, sholat malam ya. Termasuk kemarin yang kita pelajari itu sangat manfaat luar biasa itu, yaitu sholat malam yang disertai dengan tafakkur itu, yang kita sebut dengan uzlahnya orang zaman sekarang. Itu sangat bagus untuk membersihkan hati ya. Orang yang kemudian bertafakkur itu termasuk obat yang sangat ampuh untuk membersihkan hati agar tidak kemudian menjadi disebutkan tadi, ketika hati yang rusak kemudian timbullah bahaya-bahaya yang lain.